Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat PO Kelapa Gading mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Pada hari Minggu ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Elset Raprap STH. Saudara-saudari, kini kita memasuki Minggu Advent ketiga di tahun ini. Marilah kita memusatkan pikiran dan perhatian kita untuk menyongsong kedatangan kembali Yesus Kristus, Tuhan kita, dan mempersiapkan diri kita untuk merayakan Natal nanti. Maka patutlah kita mengingat nasihat firman dalam Lukas pasal 3 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lekuk akan ditimbun dan setiap bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan dan yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Jemaat Tuhan, dipersilakan berdiri dan kita akan menyanyi dari Kidung Keesaan 151, bait pertama dan bait yang kedua. Ibadah kita ini berlangsung dalam kehadiran Allah Tritunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang kembali. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Amin. Jemaat, silakan duduk. Satu lilin di tengah
Siapakah kamu di antara semua perempuan? Siapakah aku ini? Hingga ibu Tuhanku datang mengunjungiku. Bukan aku, tapi Roh Kudus yang datang kepada Elisabet. Berbahagialah Maria, sebab apa yang akan dikatakan Tuhan kepadamu akan terjadi. Tak terlintas dalam pikiranku karya agung rencanamu Tuhan. Namun, sekarang aku mengerti dan percaya apa yang Tuhan katakan lewat malaikatnya. Seberkas cahaya terpancar sukacita menyentuh hati. Dalam kidung indah buah perenungan Maria sepanjang perjalanan jauh. Hatiku bersukaria, mengagungkan nama Tuhan, Allah Juru Selamatku. Diindahkannya hambanya, kini dan senantiasa, diberkati namaku. Karena Allah Maha Kuasa melakukan karya agung kepadaku yang rendah. Marilah kita mengingat bahwa Yesus Kristus, Tuhan kita, telah datang ke dunia ini untuk menghapus dosa kita. Tetapi pengampunan itu hanya dapat kita alami jika kita mau merendahkan diri di hadapannya dan mengakui dosa kita. Marilah kita memeriksa diri kita masing-masing, mengakui segala pelanggaran, kesalahan, kelalaian, dan ketidaksetiaan. Ya, semua dosa kita. Kita akan berdoa secara pribadi, mengakui dosa masing-masing, diiringi oleh organ.
Renungkanlah firman Tuhan ini. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, dan karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Karena itu saudara-saudara, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Yesus Kristus Tuhan kita yang dulu sudah datang dan sekarang memerintah gereja dan dunia dari surga akan datang kembali untuk menggenapkan karya penyelamatannya. Baiklah kita berjaga, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan sampai Ia datang kembali. Jangan seorang pun di dunia merampas harta hatiku. Dasar berjaya yang ku punya dan awas doa yang teguh. Hidup Kini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di surga, pada hari Minggu Advent ketiga tahun ini, kami hendak mendengarkan kembali firman-Mu. Mohon urapan Roh Kudus-Mu, urapi hamba-Mu. Layakkanlah hamba-Mu untuk mengajarkan pengajaran-Mu kepada umat-Mu yang mendengarkannya. Urapi umat-Mu satu persatu, agar setiap orang dapat membaca, mendengar, mengerti, menyimak, dan memelihara pengajaran firman ini dengan menaatinya dan memberlakukannya dengan bersukacita. Sebab yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya dan memeliharanya. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Lukas 1 ayat 46 sampai ayat 55. Lukas 1 ayat 46 sampai ayat 55. Demikian firman Tuhan. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa
telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, yang memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Kita kini hendak mendengar lagi pemberitaan firman Tuhan berdasarkan bacaan kita tadi, Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-55. Bacaan ini Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 55 biasanya disebut Magnificat. Magnify, nyanyian yang memuliakan Tuhan. Ini adalah nyanyian yang dinyanyikan oleh Maria setelah ia berjumpa dengan Elisabet. Dalam perjumpaan inilah Maria menjadi lebih teguh keyakinannya akan apa yang Tuhan perbuat bagi dia. Pada hari Minggu Advent pertama, kita sudah mendengar pemberitaan firman Tuhan bahwa malaikat datang dan mengatakan kepada Maria bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan anak Allah. Dan kita tahu juga bahwa Maria bertanya, bagaimana mungkin? Karena ia belum bersuami. Dan malaikat mengatakan bahwa Roh Kudus, Roh Tuhan akan menaungi Maria, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan turun ke atas Maria. Dan malaikat juga menjamin dengan mengatakan bahwa Elisabet, sanaknya itu, sedang mengandung di hari tuanya. Dan kita tahu juga bahwa pada hari Minggu Advent yang pertama itu sudah dihotbahkan bahwa Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang engkau katakan. Kenapa Maria pergi menjumpai Elisabet, sanaknya itu? Dalam khotbah hari Minggu Advent kedua, kita sudah mendengar penjelasan juga bahwa Maria pergi berjumpa dengan Elisabet sesuai dengan apa yang malaikat katakan kepadanya. Waktu ketika dia berkeberatan atau dia sedikit bertanya kenapa dia bisa hamil walaupun dia belum bersuami. Dan malaikat mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu malaikat menunjuk pada Elisabet yang sudah menopause tapi bisa hamil dan melahirkan. Dan itulah sebabnya Maria pergi berjumpa dengan Elisabet. Dan dalam perjumpaan itulah Maria menjadi yakin akan apa yang sedang Tuhan kerjakan baginya. Bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia pasti bisa saja bagi Tuhan. Itulah sebabnya setelah dalam perjumpaan itulah Maria menyanyikan nyanyian pujian ini. Nyanyian memuliakan Tuhan ini. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dalam nyanyian ini kita melihat bahwa Maria memuliakan Tuhan. Jiwanya memuliakan Tuhan dan hatinya bergembira.
Karena apa? Menurut bacaan kita tadi, karena perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan yang mana yang membuat Maria memuliakan Tuhan dan yang membuat hati Maria bergembira? Ada dua, yaitu yang pertama perbuatan Tuhan kepada Maria sendiri, dan perbuatan Tuhan kepada Maria sendiri. Kedua, yang berdampak bagi banyak orang, bagi manusia, bagi masyarakat umum. Dan itu yang kita baca tadi. Nah, kalau kita perhatikan, Maria dalam bacaan kita tadi mengatakan perbuatan Allah bagi dirinya sendiri. Apa yang Allah perbuat bagi diri Maria sendiri? Mari kita baca itu pada ayat yang ke-48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Gitu. Jadi Maria memuji Tuhan, jiwanya memuliakan Tuhan, hatinya bergembira karena perbuatan Tuhan kepada diri Maria sendiri. Perbuatan apa itu? Yaitu dikatakan bahwa Tuhan memperhatikan kerendahan Maria. Tuhan memperhatikan kerendahan Maria dengan memberikan Maria seorang gadis yang sederhana, tapi menjadi ibu bagi sang juru selamat. Itu membuat Maria memuliakan Tuhan. Karena Tuhan memperhatikan kerendahan Maria. Itu yang Maria nyanyikan. Dan selanjutnya Maria mengatakan, mulai sekarang semua keturunan akan menyebut aku berbahagia. Maria akan, sejak saat itu akan disebut ibu yang berbahagia. Akan tetapi Maria tidak hanya stop di situ untuk menyatakan jiwanya memuliakan Tuhan dan hatinya bergembira karena perbuatan Tuhan kepada Maria pada dirinya sendiri. Tapi Maria melanjutkannya dengan mengatakan bahwa perbuatan Tuhan itu juga ditujukan kepada orang-orang lain. Dan orang-orang lain itu orang-orang apa saja? Dalam bacaan kita ada 4 golongan yang disebut di sini. Yang pertama dikatakan bahwa ayat 50, dan rahmatnya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan dia. Jadi perbuatan Tuhan kepada Maria tidak hanya untuk Maria, tapi perbuatan Tuhan itu juga ditujukan untuk orang-orang yang takut akan Tuhan. Kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, rahmat Tuhan akan turun ke atas mereka. Golongan yang kedua dari masyarakat umum ialah, kita baca dalam ayat 51, ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Dampak atau perbuatan Tuhan yang kedua bagi umum, bukan Maria, bagi manusia umumnya adalah bahwa Tuhan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Dan golongan yang ketiga yang disebut di lingkungan orang-orang lain adalah bahwa ayat 52, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Jadi perbuatan Tuhan yang kedua atau yang kedua yaitu kepada orang-orang umum, bagi golongan yang ketiga adalah orang-orang yang tinggi akan direndahkan dan orang-orang yang rendah akan ditinggikan. Orang-orang yang berkuasa akan diturunkan dari tahtanya dan orang-orang yang rendah akan ditinggikan. Dan golongan yang keempat adalah ayat 53, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Golongan yang keempat dari perbuatan Tuhan kepada umum, kepada seluruh manusia adalah bahwa Tuhan menyuruh orang-orang yang kaya, yang berkelimpahan pergi dengan tangan hampa, tapi dia akan memberikan kelimpahan kepada orang-orang yang lapar, orang-orang yang berkekurangan. Jadi saya ulangi, Maria memuji Tuhan karena perbuatan Tuhan kepada diri Maria sendiri, tapi juga perbuatan Tuhan kepada seluruh umat manusia yang lain. Perbuatan Tuhan kepada Maria sendiri itu, Maria menyebutnya sederhana saja, bahwa Tuhan memperhatikan kerendahan Maria.
Sehingga sejak saat itu Maria disebut orang yang berbahagia, ibu yang berbahagia. Perbuatan Tuhan yang kedua adalah perbuatan Tuhan kepada orang-orang, kepada umum, kepada masyarakat, kepada umat manusia umumnya. Dan dari umat manusia yang umum itu ada 4 golongan yang disebut. Pertama, orang-orang yang takut akan Tuhan akan mengalami rahmat Tuhan turun-temurun. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang congkak hatinya akan dicerai-beraikan. Golongan yang ketiga adalah orang-orang yang berkuasa akan diturunkan dari tahtanya. Dan orang-orang yang rendah akan ditinggikan. Dan golongan yang keempat adalah orang-orang yang berkelimpahan akan disuruh pergi dengan tangan hampa. Sedang orang-orang yang lapar akan dikenyangkan. 4 golongan dari orang-orang yang umum ini saya bagi 2 saja. Sederhana. Pertama, orang yang takut akan Tuhan. Dan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan yang dirinci tadi dalam 3 golongan. Orang yang congkak hatinya, orang yang berkuasa, dan orang yang berkelimpahan. Mengapa Maria menyebut golongan-golongan ini? Atau apa maknanya? Maknanya adalah bahwa Maria memuji Tuhan. Karena dengan melahirkan Yesus Kristus, ada dampaknya bagi Maria sendiri dan ada dampaknya bagi orang lain. Dampak bagi Maria sendiri adalah bahwa Maria akan disebut ibu yang berbahagia. Dan dampak bagi orang lain bisa saja dikatakan bahwa akan terjadi perubahan ya di bidang moral, yaitu orang-orang yang tinggi hati akan direndahkan. Di bidang politik dan sosial, orang-orang yang bertakhta berkuasa akan diturunkan dari tahtanya. Dan di bidang ekonomi, orang yang berkelimpahan akan diusir dengan tangan hampa. Dan orang-orang yang lapar akan dikenyangkan. Tapi intinya ialah bahwa buat orang-orang yang takut akan Tuhan, maka akan turun rahmat Tuhan. Sementara bagi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, Tuhan akan melakukan penjungkir balikan. Ya, dikatakan menjungkir balikan. Congkak akan dicerai-beraikan. Berkuasa akan diturunkan dari tahtanya. Kenyang akan diusir pergi dengan tangan hampa. Orang-orang yang rendah akan ditinggikan. Orang-orang yang lapar akan dikenyangkan. Dengan kata lain, Maria meyakini bahwa kelahiran Yesus berdampak di bidang moral, di bidang sosial politik, bahkan di bidang ekonomi. Dan itulah isi dari Magnificat tadi. Itulah isi dari nyanyian Maria ini. Dan itulah yang hendak kita renungkan pada hari ini. Dari nyanyian ini, nyanyian Maria ini, dari nyanyian Magnificat ini, saya hendak mengangkat beberapa pokok pikiran untuk kita refleksikan di hari Minggu Advent ketiga ini. Yang pertama, bahwa perbuatan Tuhan bagi diri Ibu Maria. Orang Katolik menyebutnya Bunda Maria. Kita menyebutnya Ibu Maria. Bahkan dalam pengakuan iman rasuli kita hanya menyebut Maria saja. Artinya apa? Bahwa Maria disebut ibu yang berbahagia. Itu berarti bahwa perbuatan Tuhan kepada Maria itu membuat Maria menjadi orang yang berbahagia. Sehingga segala keturunan menyebutnya ibu yang berbahagia. Dan itulah yang saya mau angkat untuk kita renungkan saat ini. Ya, bagaimanapun Maria mendapat tempat yang istimewa dalam iman Kristiani. Bagi gereja-gereja yang setiap hari Minggu mengucapkan pengakuan iman rasuli, dalam tata ibadahnya nama Maria selalu disebut. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Maria memang ibu yang berbahagia karena perbuatan Tuhan kepadanya. Memang gereja kita tidak menghormati Ibu Maria
sama seperti saudara-saudara kita seiman yang Katolik menghormati Bunda Maria. Tapi kita tidak bisa mengabaikan bahwa dalam keyakinan Kristiani, Bunda Maria, Ibu Maria patut kita anggap dan kita hormati sebagai ibu yang berbahagia. Tapi tidak hanya cukup di situ. Yang saya mau angkat juga ialah apakah kita secara rumah tangga, secara pribadi, ketika kita mengalami perbuatan Tuhan bagi kita, kita mengalami kebahagiaan. Apakah kita bahagia ketika kita mengalami sesuatu yang Tuhan perbuat dalam hidup kita? Dan apakah kita memuliakan Tuhan seperti Maria memuliakan Tuhan? Saya rasa ini satu kebenaran yang sangat umum. Bahkan kebenaran yang sudah terlalu biasa. Kita katakan bahwa ketika kita mengalami perbuatan Tuhan, kita happy dan kita memuliakan Tuhan. Tapi kalau hanya sampai di situ, maka kita belum sungguh-sungguh menghayati nyanyian Maria ini. Karena perbuatan Tuhan bagi Maria tidak hanya berdampak bagi Maria sendiri, tapi juga berdampak bagi umat manusia. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ketika Maria memuji Tuhan, dia memuji Tuhan karena perbuatan Tuhan yang berdampak bagi dia, tapi juga berdampak bagi umat manusia, bagi semua orang, yaitu orang-orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan akan mengalami rahmat Tuhan, dan orang-orang yang congkak akan dicerai-beraikan. Orang-orang yang congkak hatinya akan diturunkan, orang-orang yang bertakhta, yang berkuasa akan diturunkan dari tahtanya. Orang-orang yang berkelimpahan akan disuruh pergi dengan tangan hampa. Menjadi pertanyaan sekarang adalah apa relevansinya buat kita sekarang ini? Sederhana saja, bahwa Maria memuliakan Tuhan karena dia mengalami perbuatan Tuhan bagi dirinya pribadi, tapi perbuatan Tuhan itu bagi Maria berdampak bagi orang lain. Dan dampak itu ialah Tuhan, dengan kedatangan Tuhan ke dalam dunia, ada perubahan, ada penjungkir balikan. Orang-orang yang takut akan Tuhan akan mengalami rahmat Tuhan. Orang-orang yang tinggi hati akan dicerai-beraikan. Orang-orang yang berkuasa akan diturunkan dari tahtanya. Dan orang-orang yang berkelimpahan dan kenyang akan disuruh pergi dengan tangan hampa. Itu bermakna bahwa, sederhana saja, bermakna bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia membawa penjungkir balikan, membawa tanda petik revolusi yang menjungkir balikan moralitas manusia yang tinggi hati, menjungkir balikan orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan, dan menjungkir balikan orang-orang yang kaya, yang tidak memperhatikan orang-orang yang berkekurangan. Nah, pertanyaannya adalah bagi kita sekarang ini, di minggu Advent ketiga ini, ketika kita merenungkan perbuatan Tuhan bagi Maria, maka satu, marilah kita menjadi orang-orang yang selalu memuji Tuhan, dan karena kita mengalami perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan bagi Maria sudah tentu adalah perbuatan yang sangat besar. Tapi kita juga mengalami perbuatan Tuhan bagi kita, mungkin kecil-kecil saja. Pengalaman pribadi kita masing-masing adalah refleksi kita bahwa setiap apa yang kita alami dari Tuhan itu adalah perbuatan Tuhan bagi kita. Maka menjadi pertanyaan ialah, apakah perbuatan Tuhan yang kita alami bagi diri kita, yang berdampak bagi diri kita, membuat kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan hati kita bergembira atau tidak? Yang kedua ialah bahwa kalau kita merefleksikan nyanyian Maria ini, maka itu berarti juga bahwa kita juga harus membuat iman kita itu berdampak bagi kehidupan sosial, ya, kehidupan moral manusia, kehidupan politik, kehidupan ekonomi. Dan itu mengajarkan kita
supaya kita berjuang. Maksud saya sederhana saja, yaitu bahwa kalau kita sungguh-sungguh menghayati Magnificat ini, nyanyian Maria ini, maka marilah di bidang kita masing-masing kita berjuang agar menjadi aktual, menjadi nyata apa yang Maria nyanyikan. Marilah saudara-saudara yang berada di bidang politik, berjuanglah supaya Kristus hadir di sana. Supaya di sana hal-hal yang tidak benar dalam dunia politik, dunia penggunaan kekuasaan dijungkir balikan dengan kuasa Tuhan. Saudara-saudara yang berkecimpung dalam dunia ekonomi, berjuanglah di sana agar semua yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dijungkir balikan, agar ada keadilan bagi orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Intinya, saudara-saudara, bahwa perbuatan Tuhan itu tidak hanya berdampak bagi kita. Nah, kalau kita merayakan Natal, kita tidak hanya merayakan Natal karena Natal itu membawa sukacita bagi kita, membuat jiwa kita memuliakan Tuhan. Tapi yang harus kita lakukan adalah apakah seluruh perayaan Natal kita itu memberi kepada kita inspirasi dan motivasi untuk berjuang dalam kehidupan bermasyarakat. Berjuang untuk melawan moralitas yang jahat. Berjuang untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan. Berjuang untuk melawan ketidakadilan ekonomi dan sosial dalam kehidupan kita. Maria memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan tidak hanya dengan menyanyi, memuji Tuhan dengan kata-kata, tapi memuji Tuhan yang berdampak dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Kalau kita sederhanakan golongan-golongan tadi, golongan-golongan sosial dan politik, golongan ekonomi, dan golongan-golongan yang menyangkut kehidupan moralitas, perilaku kehidupan sehari-hari. Marilah di hari Minggu Advent ketiga ini kita menjadi Maria. Kalau perempuan, Maria. Laki-laki, Mario. Marilah kita menjadi seperti Ibu Maria yang memuliakan Tuhan, bergembira karena Tuhan. Tapi sekali lagi, bergembira yang tidak introvert, yang hanya tertuju kepada diri kita, tapi memuliakan Tuhan yang ekstrovert, yang berdampak kepada orang lain. Intinya sekali lagi adalah marilah kita memuliakan Tuhan dengan cara yang berdampak kepada masyarakat kita. Amin. Ya Yesus, kita
Marilah kita berdiri dan mengaku iman kepercayaan kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pemberitaan firman-Mu yang mengajarkan kami agar memuliakan Tuhan dan bergembira karena kami mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang tidak hanya berdampak bagi kami, tapi juga berdampak bagi orang lain. Pengajaran-Mu mengingatkan kami agar kami tidak hanya hidup berdampak bagi diri kami sendiri, tapi juga bagi orang lain. Bapa di surga, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang kami terima sepanjang hari-hari yang lampau. Kami bersyukur untuk kesehatan kami, untuk pekerjaan kami, untuk rumah tangga kami, dan untuk semua kebutuhan kami yang terpenuhi sampai saat ini. Dan terutama untuk iman kami yang terpelihara sampai saat ini. Bapa di surga, kami mau bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang telah Tuhan pelihara sehingga mereka boleh bertambah genap usia setahun lagi dalam pekan yang lampau ini. Kami bersyukur bersama-sama dengan Ibu Flora Matindas Skipio, bersama-sama dengan Ibu Desi Kristianti Justian Pelokila, bersama dengan Bapak Rufino Direk Wijayanto Luhu Lima, bersama dengan Bapak Victor Nguru, bersama dengan Saudara Evan Tavano Hadiman Kalesaran, bersama dengan Saudara Christopher Karunia Kalesaran, bersama dengan Saudari Abigail Monica Natali Manumpil, dan bersama dengan Bapak Judaedi Suryo Hutauruk. Bapa di sorga, biarlah dengan bertambah usia, mereka juga makin hari makin bertumbuh dalam iman, dalam kesetiaan, dan dalam ketaatan kepadamu. Berkatilah kehidupan mereka ke masa depan, dan bimbinglah mereka untuk selalu berjalan di jalan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk keluarga-keluarga yang telah Tuhan tambahkan usia perkawinan mereka genap setahun lagi. Biarlah damai sejahtera mereka terus mengalir seperti sungai yang tak berhenti dan tak pernah kering, dan seperti ombak yang bergulung-gulung tak pernah berhenti. Kami berdoa semoga Tuhan memberkati kerukunan hidup suami dan istri, orang tua dan anak, supaya mereka hidup rukun dan damai yang mencitrakan citra kehadiran Kristus dalam rumah tangga masing-masing. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh karena gangguan penyakit, baik yang sedang dirawat maupun yang secara rutin harus terus-menerus berada dalam perawatan dan pengobatan dokter. Kami berdoa untuk Bapak Teo Latwi Hamalo dan Ibu Teni Latwi Hamalo. Kami berdoa untuk Ibu Kesia Sumarni. Kami berdoa untuk Bapak Vencia Alfred Rompas dan Ibu Yuliana Albertina Rompas Toar. Kami berdoa untuk Bapak John Sihaya dan Bapak Ari Lengkong. Tuhan, Engkau kenal bagaimana mereka mengalami kelemahan tubuh karena gangguan kesehatan mereka. Datanglah, dampingilah, topanglah kiranya mereka, dan cukupkanlah kiranya segala kebutuhan mereka. Bapa di surga, kami
berdoa untuk seluruh keluarga dalam kehidupan jemaat kami. Kami mohon Tuhan memberkati setiap keluarga dalam kehidupan jemaat kami. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi cita-cita, apapun yang menjadi harapan dan doa, Engkau dengarkan, Engkau peduli, dan Engkau kabulkan segala permohonan mereka. Secara khusus kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Yandri Elifas Kilai, keluarga Bapak Audi Donald Sero, untuk keluarga Bapak Adi Pelokila, untuk keluarga Ibu Yosefin Sulkilvi Kaunang, untuk keluarga Bapak Sakaria Lengkong, dan keluarga Belfri Octavianus Umboh. Tuhan, kami bawa keluarga ini secara khusus ke hadapan-Mu. Engkau yang tahu apapun yang menjadi pergumulan mereka, menjadi perjuangan hidup mereka. Engkau tolong mereka, dampingi mereka. Bapa di surga, kami berdoa juga bagi keluarga yang berduka cita karena Tuhan memanggil kembali kekasih mereka dari dunia ini, kembali kepada keabadian-Mu. Kami berdoa untuk keluarga Heri Sunardi. Kami bersyukur bahwa Tuhan boleh memanggil Bapak ini kembali ke dalam keabadian-Mu, dan Tuhan akan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa untuk kehidupan kami bergereja di Indonesia. Tuhan, kami mohon berkatilah segala upaya agar gereja tetap setia pada panggilannya di tengah-tengah kondisi bangsa kami ini. Kami berdoa untuk gerakan keesaan gereja yang dimotori oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, yang di dalamnya kami, Persekutuan Oikumene Umat Kristen, juga hadir dan ikut berjuang dalam gerakan keesaan gereja di Indonesia ini. Berkatilah segala perjuangan gereja untuk menyatakan keesaannya agar dunia menjadi percaya. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Berkatilah pemerintah kami untuk mengarahkan dan mengelola bangsa kami ini sehingga bangsa dan negara kami makin maju, makin sejahtera, makin makmur. Berkatilah pemerintah kami dengan hikmat dan kebijaksanaan untuk mengatasi berbagai kendala yang ada, terutama kendala pandemi COVID-19 sekarang. Kami mohon Tuhan memberkati segala upaya pemerintah kami untuk menangani wabah ini, termasuk dampaknya di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kami berdoa bagi pemerintah kami untuk penegakan hukum dan keadilan. Kami berdoa untuk aparat penegak hukum dan supaya hukum dan keadilan dapat ditegakkan di negara kami ini. Kami berdoa untuk penanggulangan kemiskinan. Kami berdoa untuk penanggulangan kerusakan lingkungan hidup. Kami berdoa untuk penanggulangan radikalisme dan terorisme. Kami berdoa untuk kehidupan kerukunan antar umat beragama. Semuanya kami mohon Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah kami, supaya pemerintah kami mampu mengelolanya sedemikian rupa, sehingga bangsa kami ini makin hari makin damai, makin makmur, dan makin sejahtera. Kami mohon Tuhan berikan kepada kami juga rakyat, agar kami menjadi warga dan rakyat yang taat dan melakukan kewajiban kami sebagai warga negara yang baik dan yang taat. Terima kasih Tuhan, tiliklah setiap orang yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Biarlah Tuhan yang mengetahui apapun yang menjadi kerinduan, apapun yang menjadi kebutuhan, Engkau kabulkan kami satu persatu. Hidup kami pekan mendatang, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Tolonglah kami ya Bapa, agar apapun yang kami alami dalam hidup kami, kami berada dalam naungan tangan-Mu. Kami berdoa untuk secara khusus persiapan kami merayakan Natal. Kami berdoa untuk panitia Natal kami, berkati semua rencana dan program yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan. Biarlah semua kegiatan perayaan Natal ini berlangsung dalam kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan dengan cara yang baik yang pada akhirnya memuliakan Tuhan. Ini doa syukur kami, doa syafaat kami, doa permohonan kami. Kabulkanlah menurut kehendak-Mu dan bukan menurut kehendak kami. Kami berdoa menurut doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita dengan segenap jiwa dan raga membawa persembahan terbaik kepada Allah yang Maha Mulia dengan mengingat firman-Nya dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita berikan persembahan dengan cara transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening yang tertera di layar atas nama Persekutuan Okomene Umat Kristen Kelapa Gading atau melalui QRIS. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas segala rahmat dan berkat yang Kau berikan kepada kami pada setiap hari. Kepadamu ya Allah, kami membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur, karena Engkau terlebih dahulu telah memberikan segala sesuatu kepada kami. Kiranya Engkau berkenan menerima dan memberkatinya. Tuntunlah orang-orang yang akan mengelola persembahan ini, agar dapat dipergunakan bagi kemuliaan nama-Mu. Ajarlah kami senantiasa mempersembahkan hidup kami untuk melayani-Mu dan sesama kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memberi persembahan dengan menyanyi Kidung Keesaan 468 ayat 1. Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Mohon kesediaan jemaat untuk mendengarkan Warta Panitia Natal PO Kelapa Gading 2021. Jadwal ibadah dan refleksi Minggu Advent. Panitia akan mengadakan refleksi pada ibadah Advent 1 sampai dengan 4 yang bertemakan Eksposisi Maria. Ibadah malam Natal, Jumat 24 Desember 2021 pukul 19.00 WIB, ibadah Natal dan perayaan Natal, Sabtu 25 Desember 2021 pukul 09.00 WIB. Paduan suara virtual. Panitia akan menampilkan paduan suara virtual untuk mengisi kesaksian pujian pada ibadah Minggu Advent, malam Natal, dan perayaan Natal. Lomba menghias tampah. Panitia akan mengadakan lomba menghias tampah per keluarga yang akan dinilai dan diumumkan hasilnya pada saat ibadah perayaan Natal hari Sabtu 25 Desember 2021. Pengiriman foto hasil menghias tampah melalui pesan WA pada PIC yang sudah ditentukan. Aktivitas Tegur Sapa. Panitia mengajak seluruh jemaat PO Kelapa Gading untuk menjalankan aktivitas Tegur Sapa pada masa Minggu Advent 1 sampai dengan 4. Aktivitas Tegur Sapa berupa menyapa dan mendoakan satu orang teman
keluarga, jemaat PO, dan menyapa juga memberikan makanan dan minuman kepada satu petugas kebersihan yang ada di lingkungan rumah. Lomba untuk anak sekolah minggu. Panitia akan mengadakan lomba untuk anak sekolah minggu PO Kelapa Gading yang akan dinilai dan diumumkan hasilnya saat ibadah perayaan Natal hari Sabtu 25 Desember 2021. Lomba untuk anak sekolah minggu kelas kecil sampai dengan kelas 3 SD yaitu lomba menyanyi. Lomba untuk anak sekolah minggu kelas besar yaitu lomba membuat kreasi ucapan Natal menggunakan aplikasi. Penjualan makanan dalam rangka pencarian dana. Panitia akan melakukan penjualan makanan pada setiap minggunya. Panitia memberi kesempatan kepada jemaat PO Kelapa Gading yang ingin mengucapkan selamat Natal melalui dudu secara virtual yang akan ditayangkan saat ibadah perayaan Natal hari Sabtu 25 Desember 2021. Diakonia internal, panitia akan melakukan kunjungan singkat ke rumah jemaat yang sakit dan atau dalam pemulihan. Diakonia eksternal, panitia mengajak seluruh jemaat PO Kelapa Gading untuk berpartisipasi dalam kegiatan diakonia eksternal ke Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Demikianlah warta panitia Natal. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu baca dan lihat di warta yang dibagikan ke rumah masing-masing. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilakan berdiri. Tuhan, kami akan kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah pengantaran-Mu berlaku dalam penantian kami akan kedatangan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami. Maka kami mohon, berjalanlah di depan kami, supaya di jejak-Mu kami melangkah. Di belakang kami, supaya kami tak salah arah. Di atas kami, agar kami terlindung. Di bawah kami, agar kami kokoh berdiri. Di samping kami, agar kami terhibur. Di hati kami, agar kami kudus dan berkenan padamu. Kita bernyanyi dari Kidung Keesan 422, bait 1 dan 2. Kasih setiamu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah janji dan jaminan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepada engkau wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin.